Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto berkomitmen dalam mencapai swasembada pangan, khususnya swasembada beras. Presiden tegas mengatakan bahwa masalah pangan ini adalah masalah kedaulatan. Mengawali program prioritas hari ini, kita akan melihat agenda Presiden. Sore ini, Presiden Prabowo menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri. Akan membahas soal apa? Informasi selengkapnya akan dilaporkan jurnalis Metro TV Rifki Nafis langsung dari Istana Negara Jakarta. Kita tanya, Rifki, siapa saja menteri yang sore ini mengikuti rapat terbatas atau ratas di Istana? Selamat sore, Naila. Memang pada hari ini Presiden Prabowo Subianto diagendakan akan melakukan rapat ataupun pertemuan dengan sejumlah menteri. Dari pantauan kami, tadi sudah ada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Dan memang tadi saat kami tanya, Menteri Budi Gunadi Sadikin ini mengatakan akan menanyakan ataupun bertemu dan membahas terkait dengan program pemeriksaan kesehatan gratis. Program yang dimaksud oleh Menteri Kesehatan ini merupakan program pemeriksaan gratis yang dilakukan pada saat ulang tahun dari warga ataupun masyarakatnya itu sendiri. Tadi pertemuan itu sendiri sudah selesai sekitar pukul 14.20 waktu Indonesia Barat, dan memang dijelaskan oleh Menteri Budi Gunadi Sadikin bahwa program ini nantinya sudah dapat berjalan pada 10 Februari ataupun bulan ini, di mana nanti akan bekerja sama dengan 10.000 puskesmas dan 15.000 klinik. Pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga yang ulang tahun ini memang tidak diluncurkan ataupun diresmikan dengan konsep acara, mengingat memang Presiden Prabowo Subianto juga sebelumnya telah menekankan bagi kementerian-kementerian untuk memangkas berbagai keperluan termasuk acara-acara peresmian, sehingga memang nanti pada tanggal 10 Februari acara ini hanya akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat dan juga pihak-pihak terkait perihal pelaksanaan dari pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga yang berulang tahun. Tadi juga dijelaskan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin terkait dengan pemeriksaan ini memang diperuntukkan untuk 280 juta masyarakat, baik itu dari bayi yang baru lahir hingga masyarakat lansia ataupun warga yang memang sudah usia lanjut, di mana nantinya ini juga masyarakat dapat langsung saja datang ke puskesmas ataupun klinik yang sudah bekerja sama ataupun sudah dikoordinasikan oleh pemerintah terkait dengan pemeriksaan kesehatan ini. Ada berbagai tahapan dalam pemeriksaan kesehatan tersebut, namun yang nantinya akan diselenggarakan mulai 10 Februari ini merupakan pelaksanaan screening kesehatan, artinya adalah pengecekan awal dari kesehatan warga ataupun masyarakat yang berulang tahun. Nah, dijelaskan juga tadi oleh Menteri Kesehatan bahwa setelah dilakukan screening nanti akan ada tahap diagnosa dan juga ada tahap pengobatan. Namun memang pada tanggal 10 ini nantinya baru di tahap screening, yang dikatakan juga Presiden Prabowo bersedia untuk meninjau salah satu lokasi dari peluncuran ataupun pelaksanaan dari program pemeriksaan kesehatan bagi warga yang berulang tahun. Naila. Ya, Rifki, Presiden juga tegas terkait komitmennya mengenai swasembada pangan. Nah, apa yang menjadi highlight atau poin-poin dari Istana mengenai swasembada pangan ini, Rifki? Ya, betul sekali, Naila. Memang Presiden Prabowo Subianto ini telah menekankan ataupun menegaskan komitmennya terkait dengan swasembada pangan. Terlebih lagi khususnya untuk kesejahteraan para petani, di mana memang Presiden Prabowo Subianto sendiri ini akan melakukan ataupun menetapkan harga pembelian pemerintah atau HPP gabah kering panen petani sebesar Rp6.500 per kilogram. Hal ini sekali lagi tentu saja demi untuk meningkatkan kesejahteraan para petani, yang mana dikatakan oleh Presiden Prabowo sendiri merupakan tiang dari kesejahteraan ataupun swasembada pangan di Indonesia, di mana Presiden ini sudah meminta jajaran menteri dan ahli-ahli terkait untuk merumuskan segala langkah-langkah terkait penetapan HPP Rp6.500 per kilogram bagi gabah kering panen petani ini, di mana Prabowo juga menegaskan bahwa swasembada pangan ini merupakan masalah hidup bangsa Indonesia dan mengajak seluruh pihak untuk ikut terlibat dalam mencapai swasembada pangan ini. Namun sebelumnya, tepatnya kemarin juga Menteri Pertanian telah dipanggil oleh Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, di mana dikatakan kegiatannya saat itu Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ini akan melaporkan terkait dengan progres dari pertanian Indonesia, di mana Mentan sendiri mengatakan Presiden Prabowo juga telah memberikan instruksi terkait dengan
harga pembelian pemerintah ataupun HPP gabah kering pertanian panen ini, di mana Mentan mengatakan masih ada 70% provinsi yang mengalami harga gabah di bawah HPP, sementara 30% lainnya memang sudah di atas HPP. Dan ditambahkan juga Badan Pusat Statistik atau BPS ini mengumumkan produksi beras di bulan Januari, Februari, Maret ini diproyeksikan naik 50% dibandingkan dengan tahun lalu. Bahkan diproyeksikan juga oleh BPS produksi hingga April ini diperkirakan mencapai 13 hingga 14 juta ton, yang berarti dapat surplus sekitar 4 juta ton dalam periode Januari hingga April 2025. Sehingga memang Mentan menegaskan bahwa periode Februari-April ini merupakan puncak panen yang tidak boleh terlewatkan oleh pemerintah begitu saja. Oleh karena itu Mentan juga menyebutkan akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memastikan serapan gabah dari petani ini dapat berjalan optimal. Bahkan dikatakan juga oleh Menteri Pertanian sebelumnya sudah disiapkan anggaran sebesar 16,6 triliun terkait untuk penyerapan hasil petani ini. Dan berikut kita dengarkan pernyataan lengkap dari Presiden Prabowo Subianto. Saya tekankan lagi bahwa masalah swasembada pangan, masalah pangan adalah hidup dan matinya bangsa Indonesia. Saya ulangi, masalah pangan adalah masalah kedaulatan, masalah pangan adalah masalah kemerdekaan, masalah pangan adalah masalah survival kita sebagai bangsa. Kalau kita mau jadi negara maju, pangan harus aman dulu. Dan saya minta semua pihak untuk dengan hati yang tulus, dengan cinta tanah air, dengan cinta merah putih, dengan patriotisme yang tinggi, setia kepada tujuan ini. Saya tidak main-main ini. Ini saya katakanlah ini adalah masalah kebangsaan. Pengusaha harus untung. Tapi tidak bisa untung seenaknya. Semua pihak harus menang. Produsen, petani, pengusaha, dan konsumen. Kalau negara lain bisa, Indonesia harus bisa juga. Dan kalau tidak mau, ya sudah, tutup aja, nggak usah bikin penggilingan padi, saya ambil alih. Negara akan ambil alih penggilingan padi. Dan untuk sementara demikian Naila yang dapat kami sampaikan. Kembali ke Anda di studio. Rifki Nafis dari Istana Negara Jakarta, terima kasih untuk update informasinya dari sana. Selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.